memang Rapimnas kali ini sangat menggelitik. Sangat menggelitik, kenapa? Karena situasi politik yang memang harus dibahas sesuai dengan kondisi yang terjadi dari mulai kita bertarung di dalam politik sesuai dengan jadwal-jadwal partai politik dalam pileg, pilpres, dan pilkada yang akan datang ini. Itu tentunya. Untuk 2024 nanti pilkada, targetnya seperti apa, Pak? Ya, targetnya tentu kita ingin berperan di setiap daerah. Karena tagline kita itu berpihak kepada daerah. Daerah itu harus makmur. Daerah makmur itu adalah semua daerah. Saudara-saudara kan berasal dari macam-macam daerah. Saudara yang merasakan bagaimana daerah itu sebenarnya, daerah saudara. Nah itu yang kita perjuangkan dan kita konsisten memperjuangkan kepentingan daerah. Nah, itu salah satunya. Ada angka yang dipatok berapa jumlah gubernur yang merupakan kader Gerindra nanti atau wali kota dan bupati yang diusung Gerindra? Ya Maaf. kalau umpamanya target, tentu kita target melihat kondisi daripada kemenangan partai itu sendiri. Kedua, rakyat sudah pintar memilih. Belum tentu yang banyak partainya itu dia memberikan figur yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya, yang rakyat mengerti. Jadi perlu adanya evaluasi-evaluasi yang kalau daerah dia bersatu dan dapat mengusulkan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah itu. Dari kualitas, dari manusia yang menjadi pimpinan daerah, baik bupati, wali kota, sampai dengan gubernur. Ya. Ya itu yang saya surprise. Anda tanya berapa yang mendaftar di Partai Hanura. Itu untuk gubernur saja itu 73. Bupati dan wali kota 837. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang katakan kecil, tapi kok orang percaya yang mendaftar ke tempat kita gitu. Artinya mereka tahu bahwa kualitas seperti apa partai kita. Kalau untuk gubernur sedikit ya, tapi kalau untuk bupati itu lebih banyak daripada dari wali kota. Ya, itu nanti tentu kita tidak bisa bicarakan di dalam forum ini karena itu merupakan juga seleksi yang selektif, ya, dan kita melihat dari kepercayaan masyarakat sendiri tentang kualitas yang kita calonkan. Gitu. Untuk komunikasi politik. Dan itu bukan apa ya, bukan hanya kita saja. Artinya ada juga unsur-unsur dari lain yang kita dorong, yang kita lihat kualitasnya betul-betul dibutuhi oleh daerah itu. Jadi tidak mutlak harus partai kita. Berarti pencalonannya bukan bisa sama seperti koalisi di Pilpres kemarin, bisa saja dengan Oh partai-partai beda, sangat beda sekali dengan Pilpres itu. Pilpres itu kan cuma 3 calon. Kalau ini kan bayangin yang mendaftar 837 dari kabupaten kota, lantas 73 dari provinsi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oke, artinya komunikasi politik sudah dilakukan bersama dengan Sangat partai. dilakukan dan sangat kooperatif. Yang paling intens Dan dengan siapa? ya, Paling intens dengan partai mana untuk komunikasi? nggak bisa diukur begitu ya. Karena begini, di dalam Pilpres kita punya kerjasama politik. Itu kita loyal kepada komitmen kita di dalam kerjasama politik.
Tapi di dalam pilkada itu lain lagi. Dalam pilkada kita berhak menentukan diri kita sendiri. Kalau di DKI Jakarta mungkin sudah ada mengusung siapa nantinya? Sudah ada Ya. gambaran dari kondisi-kondisinya mungkin Pak. Kan belum dibuka, jadi masa sekarang kita omongin begitu. Kalau Tapi kecuali kalau sudah ada nama yang... ya sudah pasti ada. Dan belum tentu dari kita, mungkin juga dari partai-partai lawan kita itu yang kita dukung gitu, karena kita tahu kualitas yang diajukan itu betul-betul berkualitas. Misalnya Dan siapa Pak? Misalnya Pak? itu Anda ini kayak saya bukan wartawan aja. Mungkin Mungkin Pak, kan tadi sore ada yang baru mendapatkan rekomendasi ini. apakah sudah... Kofifa sama Emil Dardak. Mungkin Hanura Ya kita kan dulu yang pertama mendukung mereka itu kan kita dulu. Waktu dia jadi pertama itu yang mendukung itu adalah Hanura. Yang mendukung Kofifa dengan siapa ini? Emil mendadak itu kan terus terang saja kita. Ya jadi ya kita nggak kaget gitu, nggak kaget. Apa yang pernah kita dukung itu memang menjadi rebutan orang sekarang. Berarti Akan sekarang dukung lagi akan ya, didukung Belum lagi. tahu nanti, belum dibicarakan itu karena saya harus bicara dengan ketua DPD saya. Karena kita adalah petarung. Petarung untuk apa? Untuk daerah. Tagline kita apa? Berpihak kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur, artinya Indonesia makmur. Bila mana daerah-daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Apakah daerah-daerah makmur sudah? Apakah daerah-daerah makmur sudah? Saudara, itulah tugas kita. Jadi jangan lihat ini hari kejadian, tapi kita lihat masa depan anak cucu kita. Dan untuk itulah Partai Hanura mempunyai sikap tetap bertarung, tetap berjuang, tetap berjuang. Saudara, saya tahu ada beberapa daerah yang tidak kerja sama sekali pengurusnya, tidak 100% bekerja. Anda kiranya di daerah, begitu juga tingkat provinsi ada. Hei Bung, tingkat pusat pun ada yang begitu, yang tidak kerja, tapi ngoceh, ngomong, bahkan tidak berbuat apa-apa, bahkan mengadu domba. Itu yang terjadi bukan hanya di kita, di semua partai pada saat ini. Jadi saya bisa tahu dan saudara pun bisa tahu partai mana saja yang solid. Jadi jangan pada saat-saat momen seperti ini baru tampil. Jangan. Jangan. Nah itu yang saya titip kepada pengurus-pengurus daerah. Karena pengurus daerah juga ada mengalami seperti itu. Sebetulnya ini intern kita. Sebetulnya Pak Dirjen itu mestinya nggak dengar. Tapi saya percaya Dirjen ini Dirjen kita. Anda lihat tadi satu yang sepakat kita tentang Pancasila. Nah kalau mulainya sudah dengan Pancasila itu udah benar kan? Satu, masalah agama. Pancasila itu satu kuncinya masalah agama. Karena kita menghormati semua agama. Dan itu funding-funding kita yang bikin. Sejarah. Saudara, title bukan segala-galanya. Jabatan juga bukan segala-galanya. Makanya filosofi yang saya pakai adalah if you learn by book, you only people. If you learn by experience, you really master. Jadi Anda sebetulnya adalah master Partai Hanura. Banyak Partai Hanura yang gak punya titel, tapi punya jiwa, kejuangan, punya perasaan, punya rasa, punya hati nurani.
Nah, saudara sekalian, nanti mengukurnya terutama pada masalah yang nanti harus dipertanggungjawabkan oleh bendara umum soal dana. Kenapa saudara? Banyak saudara-saudara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban saudara sebagian besar. Kenapa? Kan ada kewajiban. Tapi kewajiban itu tidak dilakukan. Saudara sudah menikmati itu untuk dan atas nama Partai Hanura. Dan kontribusi itu besar dan itu sudah dipersiapkan untuk pertarungan kita di dalam saksi-saksi. Terus ada yang mau marah. Uang saksi tidak ada, bagaimana? Uang saksinya nggak dibayar. Saudara, ini off the record, karena ini adalah intern kita. Ini sebagai contoh saja. Nah, terus, yang mana kita salahkan? Yang membina, yang mengurus, atau yang mempunyai kewajiban? Anda terutama komitmen dalam partai politik, komitmen itu penting. Perasaan memiliki itu penting dan tidak terpengaruh oleh apapun. Saya baru berpolitik. Benar baru, masih perlu pengalaman. Saudara-saudara sudah punya pengalaman yang begitu panjang. Saya cuma baru 55 tahun berpolitik. Dan belum pernah gagal dalam politik. Kalau mau gagal, nanti inilah yang menggagalkan saya, kepemimpinan saya. Saya pernah berulang kali saya bilang, bahkan menjadi 2 kali wakil ketua MPR dan 1 kali menjadi ketua DPD RI. MPR RI dan DPD RI itu dirangkap oleh satu orang yang undang-undang sebetulnya tidak membenarkan, tapi itu faktanya. Memang negara kita negara sedikit. Ya, begitulah. Ya, jadi saya tidak heran. Jadi harapan saya, terutama kepada nanti yang terpilih lagi di DPR, komitmen Anda itu yang dipentingkan. Karena dengan komitmen Anda itu mempunyai satu ikatan moral yang sangat tinggi dan sangat terikat dengan partai dan mencintai partai itu sesungguh hatinya, maka percayalah, saudara adalah pemenang. Kita bukan jumlah, kita bukan kuantiti, kita sedikit tapi kita bisa bekerja. Kita 1 orang di DPR, kita bisa mempengaruhi. Jadi saudara jangan malu. Kalau di setiap provinsi, setiap kabupaten kota, Anda sedikit sekarang. Jangan. Suara kita harus bicara. Kita harus menyampaikan message dari partai kepada masyarakat. Jadi bukan jumlah. Banyak jumlah besar partai, banyak, tapi kualitasnya juga nggak ada. Nggak kedengaran. Kita sedikit, Anda harus bersuara. Suarakan suara hati rakyat, suara hati daerah.